Ya. Oke, ketemu lagi kita di podcast Kopi Channel Channel One, sepenggal kisah dalam secangkir kopi bersama Heartbreak dan Bro Carlo. Cah, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah di zaman sekarang ini, zaman COVID, tapi kita sesuai dengan protokol kesehatan, masih pakai masker, ada. social distancing ya, jaga jarak Ya. lah. Nah, ketemu lagi sama kita di podcast Kopi yang di sekarang nih di Channel One, kita di siaran yang kedua. Ada special guest dari podcast cafe yang sering perform di sini. Nah, ini ada Mas Bro Carlo di Heartbreak. Nah, Heartbreak. Kita tanya lagi tentang Heartbreak. Apa sebenarnya Heartbreak? Dan apakah itu Heartbreak sebagai apa ya? Kayak judul film ataukah band Jadi, perform. Nah, ini nih. Sebelumnya kenalin gua Carlo dari Heartbreak Station. Heartbreak Station. Ah. Oke. Kalau Heartbreak itu sebetulnya spontanitas aja ngambil nama Heartbreak. Oke. Jadi kebanyakan ada yang berpikir ini karena mungkin bawain materi lagunya Iya. Baperan nggak jadi Heartbreak. yang baper-baper gitu, Wang. Enggak juga sebetulnya. juga, oke. Karena ini nih kayaknya lucu nih, bagus nih. Jadi kita ambil lah itu. Terus Heartbreak sendiri ini terbentuk sudah setahun lebih lah ya. Awal kita Bari Heartbreak ini apa ya bahasa di teman-teman yang biasa perform di kafe-kafe itu apa, Mas Bro? Biasanya kita bilang apa ya? Kayak ngamen apa gimana? iya ngamen juga sih. bahasanya Kalau ngamen. bahasa gua sih ngamen ya. Ngamen ya. Jadi pengen cari yang, kalau biasanya kan banyak yang kalau ngamen ini timnya itu Oke. maksudnya 5 orang. Oke. Ya akustikan tetap ada 5 orang Iya, ya kan, pakai apa Alat masing-masing ya gitu ya. kahon tuh yang kajor, iya, digebuk-gebuk. Drum, semi drum lah bahasanya. Perih itu gebuk itu juga. Nah, terus kalau gua mikir kalau di minimalis. Tapi ntar dulu, gua kasih clue. Nah, Mas Bro ini lebih spesifik. Biasanya akustikan itu tanpa alat yang dia mainkan. Nah, karena kita kalau live di cafe itu cuman gitar, akustik ya, Iya, gitar akustik dan bass dan kajon. Nah, beliau ini lebih spesifik ke keyboard. keyboard. Piano. Iya, Nah, keyboard tapi sama memang piano. harus kalau keyboard harus performnya harus ada akustik dan kajon ya Mas Bro. Betul. Kalau sendirian jadi organ tunggal. Iya benar, orko. Ntar mama lagi rombongan atau Jadi minta ini berarti lagi. lu harus tandem dengan partner lu ya, nggak bisa sendirian. Nah, yang berat itu tadi. Nah, itu benar ya. Itu yang pengen gua ulas tentang Heartbreak nih. Yang berat itu tadi tuh. Nah. Ketika kita sudah main konsepnya tadi berdua, memang Oke. konsep akustik. Oke. Tapi banyak juga yang ya, tadi lah tamu-tamu ya yang ini. Tapi mah sama Heartbreak mah kecil ya. Kita biasa perform, sikat Allah. habis ya. Insya Dari Allah. Didi Kempot dan Koplo Tergantung ini. tergantung sawerannya. Tuh, bener nih, keren Heartbreak nih. Ntar kita ulas lagi tentang Heartbreak lebih dalam. Tetap di stay tune di podcast Kopi Channel One. Sepenggal kisah dalam secangkir kopi. Oke, jadi masih bersama Heartbreak nih. Nah, kita tadi cerita sedikit tentang perjalanan Heartbreak dari kafe ke kafe. Nah, itu udah 1 tahun yang lalu ya Mas Bro ya? Iya, kalau Heartbreak baru 1 tahun sih, tapi kalau personalnya gua sama partner ini di Heartbreak mungkin udah lebih dari. Oh, chemistry-nya udah lama, teman-teman main Iya, ya bahasanya. karena Oke. memang sebelumnya sering juga ngamen bareng lah di beberapa tempat gitu. Nah, bahasa ngamen nih Mas Bro. Pertama mungkin di kafe apa di tempat mana nih? Kalau gue pribadi ngamen masih di Jakarta, masih baru apa ya, tahun-tahun berapa ya, 92 aja gue lulus SMA. Jam terbangnya tinggi baru. Jadul nih, kelihatannya aja belum jadul ya. Jam terbangnya tinggi Bari. 92 udah ngamen nih. Lebih spesifik ke sini udah agak masuk ke kafe tahun berapa?
Nah, kurang lebih itu 97 98 lah. Iya, 97 98 lah. Itu baru coba-coba. Tapi sebelumnya kan gue main-main di festival juga sama kayak yang lain-lain mungkin ya. jam terbang lah ya, kita nguasain Iya, lapangan dulu. festival lomba-lomba gitu. Apa? Tapi emang dari dulu biasa anak band kan bisa pegang semua alat. Emang dari dulu emang spesifiknya ke Enggak, gue justru di Jakarta gue mainnya bass betul, bukan main keyboard. Iya, main bass betulnya. Oke. Main bass. Terus akhirnya nyoba-nyoba lah. Jadi Lebih, belajar-belajar inilah keyboard, makanya sampai sekarang juga masih harus banyak belajar sih. Tapi kayaknya yang di keyboard lebih universal ya, kayaknya dibanding kayak bass dan gitar mungkin cuman bisa beberapa suara. Mungkin di keyboard itu yang lebih dipilih karena bisa mewakili seluruh instrumen alat musik ya. Mungkin itu ya. Terus juga selain itu PR-nya lebih banyak keyboard Oke. ini sebetulnya. Kalau bass cuma satu voice, satu suara, ya itu aja. Paling kalau mau ditambahin aksesoris pakai efek nggak terlalu Iya. banyak. Kalau keyboard coba satu lagu dengerin aja. Ada suara pianonya, Nah, itu. suara stringnya. Nanti di tengah bisa jadi ada suara yang beda-beda lagi, elektrik piano, whatever lah yang Tapi lain-lain ya lagi. itulah, itu tantangan dari keyboard ya, bahasanya Betul, keyboard. Nah, itu juga menjadi tantangan bagi Mas Bro. Kalau Iya. lagi perform, kalau sendirian nggak ada tandemnya, itu juga permasalahan. Iya. Terus nyari Ranger, rezeki kalau juga. bahasa sekarang Nyari rezeki di- dibanding yang lain kan. lebih nyaman kayaknya. Iya, keyboard nggak perlu ada tim, tetap bisa Ya, jalan. organ tunggal. Itu bukan lebih kasus. Oke, jadi keren-keren. Nah, Heartbreak ini kita masuk ke segmen lagu lah mungkin ya. Tapi semuanya kayaknya easy going sama Heartbreak semenjak perform di podcast cafe nih. Iya, karena kita memang sudah kebiasaan ya ngamen belandongan nih kalau bahasa di sini ya. Belandongan, gue nggak ngerti juga tuh apaan artinya. Apa? Semua apa? Belandongan Betul. apa? Heeh. Kalau di bahasa musik itu jadi apa all around sebetulnya ya, Oke. all around. Jadi semua genre, Oke, masuk semua ya. genre. Nah, tapi untuk di podcast ini kita memang lebih main ke genrenya tuh 80, 90 lagu-lagu itu karena kita memang mau apa ya? Cari lagi reunian lah untuk segmen terutama nih yang di tahun-tahun 90 80 nih banyak yang masih inilah suka sama. Denger dong, mereka lebih spesifik Heartbreak. Gue tahu karena anak-anak 80 dan 90 lah 70 dan 80-an itu sawernya kencang karena udah usianya udah hampir 30 dan 40 ke atas. Tapi enggak gitu. Kita tetap anak-anak milenial juga kadang wes itu yang kita jadi Lagu-lagunya loh masih yang sampai tembang-tembang sekarang ini di tahun 80 90 itu lagu-lagunya sampai sekarang masih banyak yang tahu lah kalau kita mainin pokoknya kayak beberapa pokoknya lagu. lu baru pegang satu udah pada tahu ya. Bener, makanya kan di Jakarta Easy listening ya bahasanya. ada satu event yang diselenggarakan kalau nggak salah setahun sekali ya. Oke. 90 Festival itu karena memang untuk tadi segmennya memang yang di semua tahun-tahun 90 waktu itu tuh pada bisa flashback lagi. ya mungkin di perkembangan musik juga ya di tahun-tahun kita so tua ini gitu jadi 80 dan 90 itu kita lebih menguasai musik-musik dibanding yang anak-anak milenial sekarang. Zaman dulu kan wajib dengerin radio, nonton festival, konser-konser itu berjalan terus. Betul. Dan itu yang membuat kayaknya apa ya kayak band-band itu tetap eksis ya bahasanya. Nah, Iya. Wah, pokoknya kalau bicara 80 90 semua lah ya. jadi ingat tahun-tahun itulah pokoknya pengen muda lagi sebetulnya. Dengan usia gue yang udah Heartbreak pasti punya fans. Pasti dong. Masa namanya apa nama fansnya nih? gue sendiri nggak tahu nih fansnya Bang. Pasti dong. Heartbreakers nih Kalau kayaknya. fans sih bukan fans sih tapi mungkin lebih ke apa ya tamu-tamu reguler ya yang memang sudah tahu Jam terbang, Heartbreak iya. iya udah lebih kenal deket lah sama Heartbreak ini gitu loh. Jadi di setiap mungkin kita perform
Ya mereka selalu hadir, selalu datang, nyempetin waktu, ngeluangin waktu untuk bisa tadi memori lah, Ya, reunian lah bahasanya. reunian. Mereka bisa nyanyi-nyanyi di tahun-tahun yang waktu 80 90, request juga seperti Itu yang membuat suasana itu menjadi lebih hidup ya Mas Bro ya. Tuh. Nah, segmen kita ya all in sih bahasanya, dari 80 dan 90 ya milenial juga. Iya. Karena di Heartbreak juga kalau perform di ini nih, di tempat kita ini di podcast cafe, teman-teman biasanya requestnya masih bisa kan, lagu-lagu Heartbreak Pasti masih dong. masih bisa. Makanya datang ke Nah, setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Malam Sabtu. malam Sabtu jam berapa itu, jam berapa? Jam 7:30. 7:30, wis awal tuh. 7:30. Sampai Biasanya kita sampai jam 11. sampai jam ya. 11 berapa, jam 8, 9, 10. Wih, 4 jam. Anda puas, kami lemas kayaknya. Bukan main pokoknya. Lemesnya bukan main. Ini nih. Makanya ke podcast. Ke podcast. Setiap Jumat. Nah, ngobrolin tentang podcast. Nah, ada spesial di podcast nih. Oh, Tadi iya, teman kita ini belum kena kopi nih. Ini spesial dari podcast kopi, kayaknya viral. Nah, viral ini kopi campurnya gula aren. Dan rasanya wis. Iya. Karena gue setiap perform di sini terus terang aja. Ini spesial menu di Ini sini. yang selalu gue pesen. Oke, Beneran. siap. Sama, Bro. Gue paling gampang nyebutnya kopi aren, tapi Iya. di sini viral bahasanya. Gue juga bilangnya gitu, gula aren, yang pakai gula aren. Nah, ini nih. Dan kalau pengen penasaran, langsung masuk ke sini aja. Tempat kita ini paling strategis. Cozy. Wih, cozy, 1 lantai, lantai 2, lantai 3. Nah, lantai 3 nih yang ada ini nih. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk di sini, ya harus masuk ke sini dulu. Yoi, betul. Nikmatin menunya, podcast kopi. Ada spesial menu dari kita nih yang pasti menemenin kopi. Ada apa ini ya bahasanya? Apa Mas Bro kalau biasa di kafe-kafe nih? Kalau ini yang gue tahu french fries ya. Oh, french fries, Bro. Setuju ya, gua. cuman di atasnya dikasih kayak apa nih? Ya, Ada ada sih? Beef ya? beef. Dan nah, ini temennya kopi. Nah, satu lagi nih. Ini cumi. Oh, bukan ya. Oh, bukan. Cumi yang kecil-kecil. Cumi kecil. Onion rings. Onion, ya. Oke, tetap pantengin kita di Heartbreaks. Nah, nanti kita ada ulasan tentang selanjutnya. Oke, masuk lagi nanti di podcast kopi Channel One, sepenggal kisah dalam secangkir kopi. Jadi, nah, ke Heartbreak dulu nih. Kita lagi tadi ngobrol tentang fans Heartbreaks sama aliran udah. Fans udah. Aliran kayak dukun loh. Genre. Oh, genre ya. Weh. Aliran. Bahasa sekarang aliran, Bro. Karena anak-anak sekarang kalau ngomong genre itu lebih spesifik ke anak band. Iya. Malah mereka nanya, kadang gue bingung nih. Misal kayak gue mau ngundang, "Bro, lu ada teman gak bisa main di acara gue?" Bisa. Terus alirannya apa? Nah, itu yang gue bingung. Aliran ini kan. Pas gue lebih bilang ke pop, apa ke spesifiknya apa nih Heartbreak nih? Apa Ya kalau ini genre ya tetap inilah pop ya. top 40 ya? Pop. Bukan top 40. Top 40 ya bahasa Top sekarang 40, kalau yang top 40. Jadi apa ya, all around sih sebetulnya. All around, ya. Tapi tetap dikhususkan spesifiknya di tahun 90 80-an. Pokoknya lagu-lagu yang tahun-tahun itulah lebih persentase lebih 80% Banyak lah, banyak lah. Indonesia dan Indonesia, mancanegara juga. mancanegara. Slow rock masuk lah ya, klasik rock. Klasik rock. Nah, jadi kembali lagi nanti pas Heartbreak itu waktu dulu perjalanannya sampai bisa nyaman di podcast cafe ini gimana nih? Apakah ada tentang persahabatan atau ya kan pasti ada nih awal-awalnya ceritanya bisa nyangkut di podcast cafe ini. Jadi kalau di podcast ini kan kopi nih ya, tempat ini memang lebih di ininya kopi ya. Kita kan sebelum-sebelumnya mungkin tempat perform kita atau tempat ngamen kita nih bukan kopi. Bukan kedai kopi. Iya, kayak kafe atau resto. Jadi gua sama partner ini
Enggak, ntar dulu bro, gue tadi cuma tanya Heartbreak, lu terus partner lu ini siapa nih? Mas bro yang megang gitar ini ya? Iya, si Andre. Oh Andre, Dia bro kebetulan Andre, hari iya. ini nggak bisa Nggak hadir, ya. jadi Jadi buat teman-teman yang sering main ke podcast, nah yang main gitarnya Andre, ini yang main keyboard nih. Andre alias Aan, Oh, Andre panggilnya. Ini Bung Carlo nih, Bro. Nah, balik lagi tadi Mas Bro, jadi gue mau jelasin kalau di podcast Kopi ini, jadi gue mau segmennya nanti di tempat kopi juga bisa seperti tempat yang lain, khususnya Oke. di era-era tahun yang 90 80, karena memang gue yakin di Bandar Lampung ini khususnya Iya. masih banyak kok sebetulnya Dan mereka welcome banget welcome ya. dan senang Kafe-kafe gitu loh. itu ya. Karena kebanyakan juga begini, kalau mereka mungkin main atau nongkrong di satu tempat atau tempat-tempat lain mungkin sama ya. Ini genrenya atau lagunya ya mungkin yang kekinian nih, kebanyakan nih Oke, kekinian. lebih spesifik ya kayak Iya, mereka ya. memang ada beberapa tempat juga yang punya Dibikin satu tematik ya? tematik, Oke. betul, kayak tribute misalkan, benar. kayak begitu. Nah ini juga di sini pun sama, sebetulnya bukan tribute sih, Iya. gue lebih ke main ke genre 80-90 Oke. untuk tadi bisa kumpul-kumpul lagi. Nah, jadi nostalgia. Nah, itu masukan dari Heartbreak nih buat teman-teman yang mungkin lebih spesifik buat reunian lah bahasa Betul, kita ya 80 iya. 90. Mas Bro juga pengen jadi pengen ngundang teman-teman juga. Iya dong. Bahasanya woro-woro datanglah ke Dateng podcast dong. Kopi yang di Kedaton kok deket Pinggir jalan. jalan strategis kok. Enak. Sebelahnya parkirnya luas, Iya. tempatnya nyaman dan cozy pastinya. Jadi tetap pantengin di Heartbreak nih yang ada di Podcast Cafe setiap malam Sabtu. Sabtu, Malam Sabtu. Jumat, Hari Jumat Jumat, malam malam Sabtu. Nah, jadi jangan jangan malu-malu. Nah, ini kita udah Iya. tetap lihat di Jangan malu, jangan ragu. Nah. Pokoknya di link kita juga ada di channel kita tetap dong Podcast betul. Cafe. Nah, Podcast Cafe. like and subscribe. Bisa Heartbreaks ya. Heartbreaks dan Podcast Cafe. Oke, stay tune di Podcast Podcast Coffee Channel One. Channel One, Tenggal penggal kisah dalam secangkir kopi. Masuk lagi di ini agak serius nih tentang Heartbreak dan pekerja seni. Nah ini di zaman COVID ini Mas Bro mungkin efeknya buat kayak kita ini bahasanya apa ya, entertainment ya, entertainment sangat terasa dampaknya. Makanya di zaman sekarang yang kita hanya bisa lakuin ya indoor juga nggak seberapa banyak orang yang bisa berkumpul ya. Betul, pembatasan. Pembatasan apalagi ini ada PSBB ya. Terus ada ya pastinya kita dengan di new normal ini ya ini harus mengikuti protokol kesehatan, Virtual jadinya. iya, virtual. Nah, seperti sekarang ini. Nah, harapan ke depan ini Mas Bro tentang kita ini pekerja seni ataupun event. Ya, menurut pribadi. Gimana Mas Bro? Kalau harapannya sih mungkin sama semuanya di Bandar Lampung ini, terutama ke pemerintah ini bisa memberikan kebijakan lah. Kebijakan artinya nggak terlalu saklek Betul. tapi kita tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan. Tapi tetap juga artinya kita pekerja seni masih bisa diberikan kesempatan untuk diberikan ruang untuk berekspresi lah bahasanya ya. dan juga yang paling penting itu mencari nafkah. Nah, sebetulnya itu benar. Iya, karena kita ini masuk ke sesi curcol ini mendalam ini. karena selama pandemi ini kita ya hampir orang-orang entertainment itu dari pekerja seni hampir tidak ada kegiatan, Mas. Semuanya Dari nggak ada kegiatan sama sekali, dan dari event itu ya sampai dari tukang gulung kabel aja nggak dapat kerjaan. Nah, tidak benar-benar. ada pekerjaan dan pemasukan Nah, di bidang entertain ini loh. nah. Lain hal kalau mereka yang masih punya pekerjaan yang lain ya. Iya, benar. Itu beda. Tapi yang pure murni bekerja di bidang entertain
selama pandemi ini udah berapa bulan ya? Wah, hampir 6 bulan Iya. kan. Iya. Ya itulah Ya harapan para pekerja seni ya mungkin ke pemerintah ya mungkin ada apa ya? Selama kami mengikuti protokol kesehatan mungkin bisa fine-fine aja ya. Ya itu makanya tidak ada pembatasan di dunia kayak kita ini yang ngamen-ngamen ini ya Mas Bro ya. iyalah, Di kafe-kafe ya. kafe, resto. Iya, mungkin ada jam malam oke lah fine mungkin ya. Betul. Makanya sampai sekarang pun ada jadwal saya di satu tempat juga yang sampai sekarang akhirnya nggak berjalan lagi nih karena pandemi. Gitu. Yang seharusnya setiap ada weekend itu memang jadwal reguler di situ, tapi karena pandemi ini akhirnya di break dan sampai sekarang nggak ini lagi. Jadi makanya namanya grup ini Heartbreak. Berarti heartbreak itu lebih spesifik ke pandemi juga, waduh. Iya, karena di break tadi. Karena di break tadi ya. Jadwal-jadwal Oke, tadi ya aman. jadwal manggung ya. Tapi ya tetap lah buat heartbreak tetap semangat, buat fan-fan heartbreaker juga tetap semangat. Dan yang pastinya teman-teman heartbreak juga bisa ketemu, kumpul dan reunian di podcast cafe. Wih, kita harus banyak-banyak terima kasih sama podcast cafe yang udah nyiapin tempat cozy, asik. Iya, betul. Yang pastinya juga apa ya sesuai protokol kesehatan tadi di hari depan aja udah kita harus cuci tangan, Cuci tangan, Ikut. cuci kaki, terus bobo itu enggak itu di sini Pak, cuci tangan dulu kita. cuci tangan. Nah buat teman-teman yang masih kangen dengan heartbreak dan mungkin fan-fannya juga jangan sedih karena heartbreak tetap main di podcast kopi. Betul. Nah, ada juga special perform dari teman-teman yang lain nanti di podcast kopi. Pastinya yang pengen ketemu heartbreak langsung aja setiap malam Sabtu. Malam Sabtu. Malam Sabtu. Nah, mereka nih pasti gini Mas Bro berpikir, Nah. wah ini mah yang ininya heartbreak nih orang-orangnya udah usianya udah kepala 3, kepala 4. Enggak juga. Anak-anak yang Milenial masih- juga iya, milenial masuk juga. ya kan. Kalau ternyata tuh kita kasih lagu-lagunya juga yang tahun 80 90 mereka ternyata tahu juga. Ya banyak tuh. Kayak lagu-lagunya apa Java Jive, Kahitna. Ya, masih banyak lagi sebetulnya. Gua kalau sebutin Wih, nggak habis-habis ya. Dewa ya, kayak Dewa. Nah, itu makanya heartbreak itu pokoknya all genre lah, tapi spesifik 80 dan 90. betul. Nah, jadi tetap pantengin nih di sini. Jadi buat teman-teman yang kesan dan pesan lah pokoknya tentang podcast kopi dan apa nih Mas Bro nih. Nah, Intinya begini, jadi gue berharap sih semuanya yang di luar sana dimanapun juga tetap jaga kesehatan, tetap ikutin protokol Kesehatan. Kalau kita sehat, insya Allah kita bisa beraktivitas, amin. kita bisa kumpul sama siapapun juga, karena sehat itu yang penting Ya, adalah dan itu mahal banget. mahal harganya. Mahal. Oke, lebih ini kita stay tune nih, tetap di podcast Podcast Kopi Coffee, Channel Channel One. One. Sepenggal kisah dalam secangkir kopi.